Iya, 86. Oh, aku tuh baru menjadi Zin itu di tahun 2022. Jadi saya menurunkan berat badan. Kenapa aku jadi suka Zumba dan menjadi Zin? Sekarang menjadi ambasador Zumba sama Kak Lisa, ada lagi satu lagi rekan kami Denada gitu ya. Jadi hari ini nggak bisa hadir. Jadi itu yang membuat saya senang karena saya melakukan diet dengan Zumba gitu. Jadi yang boleh sama dokter diet saya adalah Zumba Fitness. Nah, Zumba yang kita lakukan itu gerakannya sangat energik dan ada gerakan fitnessnya gitu. Seru kan? Seru banget. Berwarna. Karena aku juga menari, kenal Kalisa juga dulu. Aku udah lihat Kalisa enak banget nih Zumbanya dari 2008. Cuma aku belum itu karena aku merasa belum perlu. Nah, sekarang ketika perlu jadinya jadi jatuh cinta. Terus kemudian lihat Denada kemudian menjadi Zin juga, terus aku Kalisa udah tahu. Kalisa kayaknya susah ya jadi Zin, tapi Kalisa seru banget karena memang jagoan dari dulu. Nah, terus kemudian Denada nih, Dek, lo kok jadi Zin? Iya seru Kak Asri, coba aja waktu itu di pandemi. Jadi aku mencoba online gitu ya. Terus oh iya lama-lama seru, terus aku aplikasiin ke diriku, ternyata bener fun. Jadi kenapa jadi Zin? Karena makin lama belajarnya makin seru gitu. Jadi selain Zin selain kita punya Zumba Fitness, ada juga Aqua Zumba itu di air gitu. Banyak itemnya banyak. Iya, nanti di April ada di Bali kita ada belajar Aqua Zumba. Jadi kita olahraganya di air. Di kolam renang. Di kolam renang. Jadi itu bisa untuk orang-orang yang cedera katanya. Kita nggak boleh tuh yang high impact tapi kena kor-kornya, tapi pakai Zumba Aqua bisa banget. Nah itu aku mau ambil nanti. Iya kita mau ambil nanti di di bulan April nanti tanggal 20 di Bali Kak. Ya, seru banget gitu. Jadi ya gitu. Nah habis itu aku sama Kalisa sama Denada juga sama Zes para pengajar Zumba dan juga Zumba Jammer. Itu juga nanti akan mengadakan Zumbaton namanya. Nah itu Zumbaton itu charity sebenarnya. Buat tanggal 28 ya? Buat tanggal 28. Jadi kita itu sebenarnya dikit-dikit ya kita banyak kejadian ya, tiba-tiba berempat loncat dari gedung mental health ya. Mental health. Nah dikit-dikit sekarang aja bercandanya gengsi aja, wah gila gue kena mental. Nah aku merasa Zumba itu kita tuh sehat jiwa dan raga karena teriak. Kamu lihat Zumba ibu-ibu ya kak? Gerakan apa nggak semua anti-stres. member semua teriak? Karena itu rilis stres. Ya. Nah itu tuh yang bikin aku seneng banget di Zumba karena aktivitasku yang banyak, aku bisa teriak, bisa keringetan, bisa dengan Zumba. Nah kita nanti tanggal 28 kita ada namanya Zumbaton, kita bersama dengan UGDJ, orang dengan gangguan jiwa. Kita berzumba dengan UGDJ. Apakah bisa nanti mereka ikut berzumba dan ini bersama kita? Ya? Nah, itu nanti kita akan ada di ini ya, Kak di Kak Raisa di GBK ya? Insya Allah di GBK atau di Spars ya di Senayan. Nanti lokasinya dikabarin. Gitu. Itu sesuatu banget sih, karena memang selama ini dari Zumba sendiri semua kegiatan yang berhubungan dengan massa ya orang banyak gitu, itu pasti kan akan pasti harus berdampak positif untuk mereka yang ikut gitu. Sama seperti Asri tadi punya pengalaman turun berat badan, sama dengan saya juga pada saat saya pertama kali ikut Zumba juga karena turun berat badan juga gitu makanya ya 8 kilo tapi gue gak terlalu gitu. Jadi awalnya karena gue udah boring nih aerobik udah apa lagi ya udah semuanya kayak nggak ada yang baru gitu ya 2008 gitu loh saya pas udah dapat Zumba pas ngelihat dulu studio cuma ada satu di Kemang dulu aku belum buka studio. Udah deh pengen cari tahu deh, terus temanku bilang, Lis, lu tuh harus cobain Zumba, itu dia di Amerika tinggalnya. Nih nyokap gue udah, kayaknya dia jadi Zin deh, karena dia udah punya VCD, kan dulu depannya dapat VCD kan. VCD, ya 2008 ya. Gitu akhirnya ada tuh di Kemang, aku searching, dapat pertama kali ya langsung jatuh cinta, udah rutin, turun 8 kilo, akhirnya buka studio di Kemang juga, akhirnya ya udah kayak, kayak dapat kehidupan baru ya, jadi merasa kayak jadi diri yang baru karena berat badan turun, ketemu banyak orang, ternyata Zumba itu obat anti stres karena banyak orang yang
ternyata memang selain dia happy dengan berat badan yang turun, dia ngerasa lebih sehat, dia ngerasa lebih awet muda. Dan Zumba bisa teriak-teriak itu tadi. Banyak teman. Betul. Kan kita juga denger tuh ada, aduh ngeri banget, ibu-ibu sampai nusuk anaknya ya. Iya, Ya itu Allah benar. Tuhan. Aku lihat. Itu ngeri banget. Maksudnya kenapa ya, mungkin nggak bisa bicara, nggak bisa rilis stresnya. Nah Zumba ini bisa begitu. Makanya kita bersama dengan Prisya Nasution, ada yang kenal nggak Prisya Nasution? Nah dia tuh punya 12 yayasan OGDJ, orang dengan gangguan jiwa. Nanti kita bersama dengan dia. Nah kita itu charity, jadi apa yang kita kumpulkan nanti kita akan berikan kepada 12 yayasan itu gitu. Nah mudah-mudahan bisa yang datang bisa banyak nih, karena ya itu tadi mudah-mudahan bisa membantu OGDJ yang memang mereka ditemukan di jalan, kemudian dengan Prisya Nasution dimandikan, dimasukkan ke yayasannya, sampai ada yang udah balik kembali ke rumahnya, udah inget, iya rumah saya di sini, iya bisa dianterin nggak gitu. Sampai ada yang sudah gitu, tapi masih ada juga yang mungkin dengan masuk TV teman-teman datang, mungkin jadi orang rumahnya jadi tahu, ya ampun itu ibu gue yang lama gue cari, mungkin kita juga nggak tahu, karena di yayasan itu kan mereka nggak tahu ini siapa, siapa keluarganya gitu. Makanya kita mau ajak mereka semua untuk sama-sama kita ini supaya mereka juga cepat merilis balik lagi memorinya, supaya rilis stresnya, kemudian menjadi kembali sehat gitu. Jadi Kalisa, terima kasih, mudah-mudahan Kalisa bisa ikut terus Ikut ya lah, Kak, ikut jadi dong, pasti ikut. Jadi Support ada lah. Zes kita juga. Zes itu adalah pengajar kami nih para Zin. Itu ada Zes Oza, Zes Oli, Zes Zaka, Zes Sulis, kemudian ada Zumba Jammer Dedi, Zumba Jammer Nita, Zumba Jammer Z ya, yang ikutan. Kemudian banyak banget para Zin seperti kami ya, yang mengajar Zumba, yang ikutan juga untuk mengajak Partisipasi membernya juga, partisipasi untuk sama-sama kita bisa sehat. Karena itu juga menyambut Hari Ibu ya, karena di April kan itu Hari Ibu, dimana kita juga yang berzumba kebanyakan perempuan, dimana kita perempuan mesti harus sehat jiwa dan raga. Ini wanita pekerja kan semua, ibu rumah tangga juga. Iyalah. Jadi kita mesti rilis stresnya kita, di mana olahraganya apa, nah itu nggak pernah ya. Nah Ntar ya, mudah-mudahan cobain bisa ya. ikutan ya gitu. Jadi salah satu yang mungkin bisa rilis stres, terus juga itu mungkin langkah-langkah yang kita ambil di tahun ini supaya bisa jadi sesuatu yang Positif, mungkin, yang berkah buat orang banyak, bisa memberikan sesuatu yang baik ya. dan mungkin bisa bilang sama semuanya, kita itu mesti sehat jiwa dan raga, jangan sampai ada puncaknya kemudian menjadi lepas kontrol seperti kejadian-kejadian yang kita tahu, sampai loncat, sampai nusuk anak sendiri, saking nggak tahu gimana cara solusinya. Padahal hidup ini sebenarnya isinya masalah sebenarnya, masalah kita kapan bahagia, masalah kapan kita sedih. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa dapat solusi dalam masalah yang kita hadapi. Mana ada hidup yang ada masalah? Gila, hebat banget kalau hidup ada masalah. Tapi maksudnya itu tadi, masalah bisa kita hadapi dengan bahagia mudah-mudahan. Amin. Gitu. Oke, makasih banyak ya Mbak Liza, Mbak Asri, Kasih. sharing-sharingnya. Mungkin dari rekansi pertanyaannya yang ingin untuk diet itu harus dilakukan, Pak. Kalau yang mau diet gitu, atau yang jaga kesehatan, kalau untuk di bulan Ramadan ya. Kalau untuk orang-orang yang mungkin yang tadinya nggak mau olahraga, pastilah ada rasa mager yang tinggi gitu. Pasti, apalagi cuaca lagi banyak Ada hujan. juga ya. Sebenarnya pertama harus niat ya. Kalau emang dari niatan itu udah keluar, akhirnya dia ngerasa kayaknya gue harus merubah pola hidup gue deh. Mulai dari yang dulunya gue kayak gini jadi seperti yang gue akan mau rubah. Ya satu, dia harus mencari olahraga yang dia suka. Ya, kalau kita kan di Zumba, sebenarnya Zumba juga banyak banget yang ditawarkan macam-macam. Zumba Kids untuk anak-anak, Zumba Gold untuk mereka yang pemula. Nah, aku sarankan untuk mencari kategori Zumba Gold untuk mereka yang belum pernah ikutan olahraga apapun, yang bener-bener masih basic banget ikut Karena Zumba low Gold, karena low impact yang gampang diikutin. Itu dulu yang dicari, olahraga yang dia suka. Aku suka olahraga yang pakai musik, yang happy itu boleh ambil Zumba Gold, karena Zumba itu semua pakai musik. Ya kecuali kalau dia suka olahraga yang mungkin yang tidak ada musik, ya kayak jogging lah, atau mungkin yang banyak lah yang tidak dengan musik, itu bisa dipilih dengan apa yang dia suka.
Terus yang kedua, menjaga pola makan itu sebenarnya simple ya, dari habit kita dulu kita benahin gitu. Jadi yang katanya, yang misalnya dulu kebiasaan gue makannya kalau pagi selalu makan berat, kayak makan bubur, makan nasi goreng, apapun lah yang berat-berat, ya kan? Misalnya pagi-pagi atau mungkin pada saat sahur. Oh, mungkin pagi makan tumpeng ya. Ya kan, banyak tuh kan, nyari seblak kok. Pokoknya intinya makanan yang kita di pagi itu sebisa mungkin yang paling berat itu hanya di siang. Jadi pagi itu yang light, yang benar-benar light, yang benar-benar simple, nggak yang berat-berat karena tubuh kita pun juga perlu adaptasi gitu. Masih motor motor aja lu starter, tiba-tiba udah sisi tumpeng gimana? kan langsung Kasih nasi uduk yang pakai santan, aduh enak banget sih. Cuma itu kayaknya di siang deh. Beli lu Iya. pagi, makan lu di siang. Sebenarnya kita kayak setting semua di setting sama seperti apapun. Badan kita juga di setting dari nol. Kalau udah terbiasa pagi-pagi udah makan berat, nanti akan terlihat adaptasi di awal 3 hari pertama. Aduh, gue masih lapar ya kak. Aduh, kok gue kurang makan ini. Nah itu godaannya 3 hari pertama. Biasanya di 3 hari pertama ya agak sedikit cranky lah ya, agak gelisah apa segala macam itu pasti ada. Tapi setelah 3 hari lewat, insya Allah aman, karena itu adaptasi dari badan kita sendiri. Itu setan. Bener. Iya. Setan tuh nggak mau manusia sehat, tahu nggak? Maunya Iya, manusia enak-enak. tuh sakit. Kebanyakan orang olahraga tuh mulainya dari apa? Dari gendut dulu kayak gue 86 gitu ya. 86 ya? Dulu ya. Atau sakit. Bener deh. Baru deh tuh. Sakit tuh kebanyakan orang Indonesia diabetes dulu baru olahraga. Potong kuping gue nih. Bener yang gue temuin nih. Yang gue temuin Sakit di dulu baru olahraga. Iya. Dimanapun. Kenapa olahraga? Karena diabetes gue Sri. Oh gitu. Karena diabetes Asam gue, urat Sri. Iya, asam urat Sri. Oh ya nggak apa-apa. Kolesterol deh udah tinggi. Bagus dia merubah sekarang karena pengen lihat anaknya besok sehat gitu. Jadi itu dia, kalau bisa jangan kayak aku. Aku kan berat badannya dulu besar. Jadi mulai dengan yang sekarang hidup sehat itu paling enak banget. Jadi maintainnya gampang. Nah dulu aku sih Kak susah banget itu tadi. Makannya pagi-pagi nasi uduk 1 gini. Iya. 2 piring beneran aku. Karena kan abis ini gue syuting ini rasanya gue syuting udah capek banget. Padahal ternyata dia numpuk. Karena emang makanan itu membuat kita happy ya kan? Jujur ya, makanan itu yang buat kita happy. Jadi mindset kita harus kita ganti bahwa ya apa yang kita makan itu harus balance dengan apa yang kita lakukan. Makanan itu inget itu sumber penyakit. Apa yang kita makan. Jadi mindset kita tuh gini. Tapi emang bener, emang kenyataan orang semua penyakit itu dari makanan. Iya. Bener kan? Setuju ya? Aku sih ngerasa balance aja deh gitu, hidup di balance aja. Olahraganya kenapa kita harus ngedetox dari apa makanan yang kita makan dari tubuh kita harus balance dengan olahraga yang kita lakuin. Misalkan gue nggak ada waktu nih olahraga, kapan gue mesti ada waktu? Orang gue sibuk kerja dari pagi sampai Terus pagi, aja. apa. Terus itu jam tidur itu nomor 1 juga. Jam tidur itu jangan disepelein. Itu juga sama sumber penyakit kalau kita sering begadang. Itu ya Nongkrongnya makan di mana yang nih? bablas, nggak olahraga, tidur kurang minum air putih. Nah itu sesimpel itu kok kalau mau dijabarin. Yang paling umum ya, yang paling umum. Oke, kalau misalnya malam tidurnya malam, berarti makanan yang dibenerin sama minum yang banyak. Iya. Lumayan. Itu aja sih. Lu kalau udah tidurnya malam, makan lu gak bener, gak olahraga, minum lu gak Lagi bener. langsung stroke. Iya loh, serius. Goodbye. Jadi Balance memang- aja lah, balance. Jadi memang merubah kebiasaan. Aku pertama kali ini merubah nasi uduk gue itu. Ya Allah Tuhanku. Mbak, kakak bilang 3 hari. Apa? Aku 1 bulan kak, rasanya mau pecah bener. Ya karena udah bablas banget kali ya. Dulu 5, Jadi- 8, 6 soalnya. Jadi aku mulainya nggak langsung jebret gitu, ngurangin nasi enggak. Jadi nasiku yang 2 piring. Beneran 2 piring gue makan. Beneran. Iya karena kan saya nyusuin waktu itu. Anakku yang terakhir jadi 86. Jadi saya nguranginnya 3 suap dulu Naik kak. berapa kilo? Kak? 86. Naik berapa kilo dari 30. Jadi aku udah jadi nasinya dikurangin 3 sendok hari ini, besok 3 sendok, besok 3 sendok sampai akhirnya bisa nggak nasi. Nah terus akhirnya sampai bisa juga sekarang setiap pagi ganti jadi oatmeal tapi yang diinepin tuh nggak di hotel inepnya di kulkas. Jadi bikin oatmeal
oatmeal, terus dikasih apa chia seed ya. Chia seed, Terus yogurt, madu, yogurt plain, madu sama susu yang plain diaduk, didiemin sampai pagi. Udah besoknya tinggal apa adanya toppingnya. Toppingnya jangan gulai ayam ya. Emping jangan juga, nggak enak. Namanya bohong. Apalagi kepiting, waduh enak. Toppingnya ini granola. Granola, Toppingnya ya. iya granola atau buah apa aja yang ada. Jambu klutuk boleh, lu suka jambu klutuk. Rambutan boleh, nggak apa-apa. Nanas, jangan bawang goreng jangan. Gitu, pokoknya apa duren sih enggak ya. Enggak lempar duren. Jadi Bala-bala. toppingnya jangan bala-bala juga. Udah itu setiap pagi. Aku sahur aja kadang suka itu. Udah gitu. Jadi memang susah tadinya. Iya Tapi sih, sekarang aku kadang. kalau nggak makan jadi rindu, bener deh. Karena aduh mana ya gitu. Habis langsung beli gitu. Yang tadinya 2. Saya 1 bulan Kak. Jadi kalau ada yang merasa 3 hari kayak kakak bagus sekali. Saya 1 bulan berhenti. Mungkin yang berat badannya 30 kilo naik juga sih. Yang cuma naik 10 kilo. Oke lah 3 hari ya, Bo. Orang kalau 30 kilo ya sih emang wajar lah sebulan adaptasi. Kalau aku idealnya, kalau aku kekurusan jujur nggak bagus. Iya, Karena kita udah betul. umur ya. Iya. Jadi aku berusaha. Kita, Anda ajak-ajak saya ya. Lo sama apa ya beda Kita beda 3 tahun gitu ya. Oh iya. Oh iya Aku 3 tahun. 45. Gila loh kita. Ya. Berat badan ya pokoknya ideal, kalau aku ideal tuh 57. Pokoknya jangan di bawah 55. Karena kalau di bawah 55 Peot jadi ya? udah peot-peot. Jadi ya suami juga bilang nggak seger. Jadi gak seger. Jadi ya 57. Nggak nyos, 57 oke, montoknya dapet, ada isinya. Iya benar. Iya dong. Kita kan bersuami. Jadi kita kalau diet atau apa kita nanya suami, jangan mau kurus banget gitu. Jadi ini cukup belum Mas? Ini belum Mas ya kan? Gitu. Yalah, udah 23 tahun kesal. Aduh, jadi untungnya punya bini punya bisa olahraga. Kalau dia mah, kalau jujur suamiku justru malah kebalikan. Oh gitu. Magernya parah banget. Ya, dia ada masanya lah ya, udahlah. Sakit kalau dia jabarin. Iya. Ada masanya. Masih diajak ya. Overweight gitu. Gitu ya. Iya. Afri belum. Apa aku ngomong apa? Aku idealnya. Aku tuh sekarang malah sebenarnya aku di idealnya 58 tau nggak? Kamu bagus. Bukan 55 karena masa ototnya yang Ya. mesti banyak. Betul. Jadi ternyata masa ototnya lebih besar ya itu mempengaruhi berat badan. Betul. Jadi Benar. bukan kita kurus tapi Ya, kita lean, nge-lean, tapi baru- terus padat. Aduh gimana ngomongnya ya? Ya, jadi Iya lean. ya, jadi badan sebenarnya gini, kalau mau badannya proporsional, jadi kita tuh diet dulu, bikin badan kita kurus, baru Kecil. kita olahraga, maksudnya kayak kita ngangkat beban untuk masa ototnya naik. Karena berat badan kita gini, 50, ya anggaplah Asri 55-nya dia dengan dia tidak ada masa otot, beda sama Beda. 58 tapi dia ada masa otot. Iya, beda. Tapi bentuknya sama gitu. Jadi Iya, kayak malah kita tuh lebih kecil. ngejarnya masa otot. Masa Karena masa otot. otot itu kita investasi untuk masa tua ya saya. Yes. Aku sih nganggep jujur ya, karena aku kan reels aku isinya olahraga dan orang-orang yang umurnya udah di atas 60 masih Ya. kuat. Nah, Aduh bener. kayaknya gue Kita aduh, itu gila ya. ada namanya kalau di Zumba Circle Mobility. Ya. Circle Mobility ini nanti mungkin Kak Lisa juga contohin yang kata Kak Lisa bilang itu stretch badan, itu namanya Circle Mobility. Nah, Circle Mobility itu bagus sekali untuk di 40-an ke atas atau kamu nih kaula muda, untuk apa? Untuk persendian, untuk gerakannya sangat simpel-simpel tapi ternyata itu menjaga sendi-sendi kita. Aneh banget rasanya. Tapi ternyata begitu dilakuin emang kerasa. Semuanya menguat, semuanya kayak ada pelumasnya gitu. Karena itu menstimulasi timbulnya di sendi-sendi ini kayak apa namanya? Pemeliharaan dari tubuh kita sendiri. Lucu kan? Tapi sebenarnya hal-hal simpel itu, ya seperti stretching, Iya, gitu. stretching. Gerakannya seperti stretching, tapi cuma kalau kita di Zumba bilangnya circle mobility, gitu. Jadi itu yang mungkin bisa gerakan-gerakan di puasa tuh ya, kita bisa dilakuin. lakuin karena nggak terlalu banyak move yang cukup
Tapi serius. kalau di stretching itu kalau kita sih ini karena memang pada saat sekarang bulan Ramadan ya kita penting banget untuk kita lakuin. Tapi kalau aku misalnya kalau disarankan setiap hari, Iya. nggak hanya harus bulan Ramadan, itu stretching itu untuk kita biar otot kita juga nggak ada yang kena kejepit Iya. ya. Ada kejepit syaraf Karena kan apa segala kita macam. bergerak mengajar. Jadi di Zumbanya itu penting untuk kita. Jadi jangan sampai mengajar apa Pak Farazin nih sehari 6 kali. Iya. Bisa. Bisa. Tapi bisa. Kacau sih. Bisa kikik klop. Nah, makanya kita perlu circle mobility tadi atau mungkin stretching tadi, circle mobility supaya sendi-sendi kita kembali lagi baik karena kita mengajarnya begitu hebat gerakan-gerakannya kalau Farazin tuh. Keren-keren di sini Indonesia. Gitu. Oke. Kemudian